Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Voice of Inspiration to build the country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Hai sahabat inspiratif semuanya. Senang rasanya saya Faiz Firdaus bisa hadir menemani sahabat inspiratif semuanya dalam acara Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Sebelum dimulai pembahasan ini, saya ingin mengajak sahabat inspiratif semuanya untuk ikut bersama memuliakan para penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sabilur Rahman dengan gerakan 3S, sehari 1.000, seminggu 10.000, dan sebulan 100.000, disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor 7134471233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Nah teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, ganteng, muda, energik. Siapa sih? Ya, kita akan kenalan terlebih dahulu dengan pembicara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, silakan perkenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nama saya yang biasa dipanggil Rahmat. Gitu ya, Rahmatan lil alamin. Amin. Jadi jabatan keseharian adalah Bapak Camat Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Saya berumur sekarang 46 tahun. Jadi lumayan lah, masih cukup muda gitu. Tempat tinggal saya di Ciracas, Kecamatan Serang, Kota Serang. Saya sudah berkeluarga. Istri satu, anak 3. Gitu ya. Jadi sudah cukup mapan lah untuk anak dan istri gitu ya. Luar biasa. Beda ini orang-orang luar. Oke, teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya, hari ini saya bersama Bapak M. Rahmat SIP MSI. Beliau adalah salah satu camat Cipocok Jaya, dan saya tentunya mengucapkan selamat dan sukses untuk Pak Rahmat ini karena kemarin sudah mendapatkan penganugerahan terbaik ya dari 6 camat sekota Serang, ada 2 camat yang luar biasa. Ada 2 camat. Bagaimana rasanya? Luar biasa. Jadi dengan penghargaan yang dimaksud memang itu tingkat provinsi Banten. Kebetulan juara pertamanya Pak Camat Taktaka. Yang kedua adalah Camat Cipocok Jaya. Dan tentu ini merupakan satu buah semangat kami untuk bisa lebih meningkatkan kinerja, terutama untuk pelayanan-pelayanan di tingkat Kecamatan Cipocok yang teramat kita cintai. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Hari ini temanya adalah inovasi pelayanan dan pemberdayaan di Kecamatan dan Kelurahan Cipocok Jaya. Ngomong-ngomong, udah berapa lama ngejabat? Saya menjabat kurang lebih sampai dengan hari ini setahun 8 bulan kurang lebih. Setahun 8 bulan. 2 tahunnya nanti di bulan April. Ya, jadi itu mungkin yang waktu yang cukup lama sebetulnya untuk setelah camat gitu ya. Tetapi saya waktu yang sebentar untuk bagaimana berkreasi dan berinovasi sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota. Ada keinginan ya buat naik-naik dikit ya. Naik-naik ke puncak. Naik-naik lah. Oke, Pak, dalam menumbuhkan inovasi khususnya di Kelurahan Cipocok Jaya ini tentunya Bapak juga sering ya menanggapi keluhan dari masyarakat warga Cipocok Jaya. Nah, dari sini sebenarnya inovasi apa sih yang pengen Bapak sampaikan kepada masyarakat Cipocok Jaya ini? Baik, saya pertama masuk di Kecamatan Cipocok Jaya. Pertama kita menggulirkan 3 program inovasi yang sekarang sudah berjalan di Kecamatan Cipocok Jaya. Dan ini juga sudah menginspirasi salah satu, kami juga ada beberapa kegiatan di tingkat nasional. Salah satunya adalah kegiatan PKK di Kelurahan Jagarayu, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok. Dan itu inovasi itu kami bawa ke tingkat nasional dan alhamdulillah menjadi nilai plus buat pemerintah Kota Serang dan Provinsi Banten. Salah satunya adalah kami gulirkan, pertama ada satu inovasi yang namanya Gardu Jaga, gerakan 2000 untuk jamban keluarga. Jadi di Cipocok alhamdulillah
sampai dengan akhir tahun ini kami di 8 kelurahan sudah ada 6 kelurahan yang sudah mendeklarasikan diri sudah mempunyai jamban keluarga. Jamban keluarga. Gitu. Jadi sekarang tinggal 3 kelurahan lah. Jadi tinggal 3 kelurahan, kami optimis akan bisa selesai di akhir tahun ini, dan kalau tidak pandemi nanti biasanya sih awal tahun kami sudah deklarasi bahwa Kecamatan Cipocok Jaya semuanya sudah mempunyai jamban keluarga. Luar biasa. Berarti udah nggak ada yang dolbon ya modal. Itu satu inovasi. Yang kedua, di tahun lalu kami juga ada inovasi namanya Prosa Untirta. Program bersama untuk terminal kita. Jadi seluruh kegiatan, kebetulan terminal Pakupatan itu ada di wilayah Kecamatan Cipocok Jaya. Jadi seluruh aspek pelayanan yang ada di kecamatan, informasinya itu ada di Prosa Untirta, program bersama untuk terminal kita. Jadi di terminal Pakupatan itu kami membuka gerai seluruh pelayanan, baik itu lintas sektor ataupun lintas program. Di dalamnya ada misalnya kegiatan edukasi pelayanan atau juga informasi-informasi tambahan terkait dengan pembangunan kesehatan dan yang lain-lain. Itu yang di tahun 2019. Tahun 2020 kami ada tiga program inovasi yang sekarang sudah berjalan. Pertama ada yang namanya Kantor Bagus, Pak. Kantor Bagus itu kampungku aman, indah, tertib dan sehat. Nah ini tidak ada anggaran dari pemerintah Kota Serang, tidak ada anggaran, tetapi bagaimana kami mengedukasi masyarakat Cipocok Jaya ini untuk bisa tertib, bersih lingkungan yang ada di lingkungan kita. Itu yang pertama. Yang kedua Teko Panas, Pak. Teko Panas itu tempat komunikasi informasi pengusaha setempat. Nah itu ada beberapa pengusaha-pengusaha lokal setempat yang sekarang sudah mulai sudah mulai mau membuka diri, baik itu permodalan, pemasaran dan yang lain-lainnya kepada kita. Dan itu tempatnya di kelurahan masing-masing. Satu lagi adalah Gamis Cipocok Jaya. Gamis. Gerakan Amal Impak Sodako. Tadinya kami akan membuka gerakan Amal Impak Sodako Cipocok Jaya itu untuk membantu masyarakat-masyarakat yang dianggap tidak mampu. Nah itu masyarakat Cipocok Jaya akan menyumbang kurang lebih Rp1.000 untuk sama-sama membantu sekitarnya. Tetapi 2 program yang terakhir, terutama yang Gamis Cipocok ini kami memang kesulitan karena COVID kemarin, kami tidak laksanakan. Tetapi untuk di kelurahan, saya juga meminta, terutama untuk pelayanan di kelurahan, saya meminta untuk satu inovasi, satu di kelurahan satu. Bila mana tidak, saya akan langsung laporkan ke Pak Wali Kota untuk bisa ditinjau ulang, begitu, untuk jabatan Pak Lurah terutama Pak Samad. Nah untuk tahun depan juga kecamatan sudah membuka 2 inovasi dan tiap kelurahan juga alhamdulillah sudah 1 inovasi yang akan dilaksanakan tingkat kelurahan. Mungkin untuk tingkat kelurahan ada banyak bisa saya sampaikan, mungkin dari 8 kelurahan ini ada. Misalnya di Kelurahan Gelam itu ada namanya Gempur Si Jakri. Gempur Si Jakri. Gerakan Rp4.000 siapkan jamban keluarga mandiri. Luar biasa. Nah jadi untuk membantu gardu jaga ada juga program itu. Yang kedua Ratu Melisabeth. Ratu Melisabeth itu radius 1 kilometer mendapatkan sampah, buang di tempat sampah. Itulah kurang lebih. Jadi masyarakat kita edukasi kurang lebih seperti itu. Itu 1 kelurahan Gelam. 1 kelurahan. Yang kedua Kelurahan Banjar Agung. Di Banjar Agung itu ada yang namanya Gasik. Gerakan Administrasi Sistem Informasi Kelurahan. Nah ini juga kita masif di masing-masing kelurahan. Ini merupakan inovasi yang saya kira mampu kita gulirkan di masing-masing kelurahan lainnya. Yang ketiga di Kelurahan Cipocok dengan adanya beberapa program yang di kecamatan tadi, ada yang namanya Katelak. Ya, Katelak itu Kampung Tempe Lingkungan Lebak. Nah kalau di Cipocok itu Lingkungan Lebak itu ada masyarakatnya di situ. Inovasi di kelurahannya rata-rata mereka punya masyarakatnya itu tentang tempe, gitu ya. Selanjutnya di Karundang ada yang namanya Gertak Jawara Nangis. Jadi gerakan serentak untuk jamban warga napik ngising sembarangan. Nah ini juga sama embrionya adalah dari gardu jaga. Selanjutnya di Kelurahan Penacangan ada yang namanya juga Pak Lurah
judulnya Ngelaba. Ngelaba itu ngobrol edukasi bersama warga. Dan ini juga saya fokuskan itu di malam hari, tidak bisa siang hari. Satu lagi di Kelurahan Tembor ada yang namanya Geser Si Jaka. Geser Si Jaka itu gerakan Rp1.000 untuk jamban keluarga. Nah maka dari itu sekarang kelurahan itu yang sekarang memang belum bebas. Itu Tembok dan Karundang hari ini yang belum bebas. Masih ada jamban yang belum terselesaikan. Gitu, kurang lebih. Iya. Ternyata memang memerlukan inovasi ya. Sebenarnya apa sih yang memang Bapak lakukan untuk memotivasi semangat para pegawai di khususnya di kelurahan dan kecamatan itu sehingga memang mereka terpacu untuk fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, sesuai dengan peraturan pemerintah yang namanya tugas Pak Camat sebagai koordinator wilayah dan Pak Lurah sebagai pemangku kebijakan di wilayah. Saya hanya koordinator, bisa saja membuat sebuah perencanaan yang sesungguhnya akan segera diakses oleh masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya masing-masing. Untuk apa? Yaitu tadi, kalau untuk jabatan, tugas dalam jabatan itu ya seperti itu tugasnya, sangat terukur dan jelas ada di peraturan pemerintah dan edaran wali kota. Atau pelimpahan kewenangan wali kota. Tetapi kalau yang namanya inovasi, selain daripada sekarang sudah menjadi keharusan dan merupakan sebuah nilai tambah buat kepala wilayah, juga mampu menginspirasi seluruh masyarakat sekitar dan tentu saja mendapatkan nilai. Dan ini biasanya kami nilai nih di akhir-akhir ini nih, akhir tahun nih. Jadi kelurahan mana yang lurah mana yang mampu mengedukasi masyarakatnya sendiri akan kami kasihkan reward. Tentu saja sih sesungguhnya untuk membangkitkan gairah di pemerintahan Ajeng Kendor ini supaya lebih baik lagi. Luar biasa nih, ternyata programnya unik-unik ya setelah ditelisik ya. Maklum agak sedikit mungkin nih besok juga akan terpacu kembali ya. Pak, tentunya dalam membangun komunikasi antara camat dengan pihak-pihak kepala kelurahan juga adalah miskomunikasi sehingga memang program itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Sebenarnya masalah mereka apa sih? Baik, jadi sebetulnya begini Pak, saya memang ada yang unik di Cipocok ini. Saya dulunya memang juga lurah di Cipocok. Masih ada beberapa lurah yang senior itu adalah teman saya waktu itu menjadi lurah. Itu juga merupakan satu satu motivasi lah buat mereka gitu ya. Pirakuting kalau sesama teman mah gitu, punya kegiatan, punya rencana. Sesungguhnya memang ada beberapa yang juga hambatan itu selalu ada. Dan tentu karena memang di Cipocok ini adalah akses kepemimpinan sangat dekat. Karena Pak Wali Kota dari Cipocok, Pak Wakil Wali Kota dari Cipocok, Pak Sekda dari Cipocok, penjabat Sekda dari Cipocok, Wali Kota Cilegon ada di Cipocok, Gubernur Banten juga ada di Cipocok, Bupati Serang juga di Cipocok. Jadi dengan adanya banyaknya para pejabat di Cipocok ini, tentu saja gairahnya sangat berbeda. Apa dampak yang selalu ada? Memang hambatan di teman-teman lurah ada. Memang terutama untuk kegiatan lintas sektor ini yang menjadi persoalan. Waktu ada Pomeo lama yang masih dipegang oleh teman-teman lurah di dalamnya. Pertama mengenai posyandu. Posyandu waktu saya belum menjadi camat, lurah itu tetap posyandu adalah milik ibu bidan desa dan kader posyandu. Tetapi ketika saya dengan sudah masuk di situ, bagaimana mengajak kepada para lurah supaya posyandu itu adalah milik kita. Karena waktu saya jadi lurah di Banjaragung, saya dulu lurah Banjaragung, Pak. Dan kebetulan Pak Wakil Wali Kota juga sempat berbarengan di Kelurahan Banjaragung di Bogeg situ. Itu dengan saya ikut posyandu. Gitu. Untuk apa? Untuk apa? Akhirnya kita bisa melaporkan ke tingkat pimpinan apabila ada yang gizi buruk, ada yang BCG-nya rendah, ada yang nakes pelayanannya tidak sesuai misalnya, ataupun lansia dan yang lain-lainnya bisa kita segera sampaikan. Hambatan selalu ada. Salah satunya adalah mungkin pola pendidikan, kebersamaan, atau juga karena baru itu mereka tantangannya berbeda memang. Tapi ujung-ujungnya dalam waktu yang cukup lama akhirnya insya Allah bisa mengikuti seluruh program yang bisa kita sampaikan. Dan ini selalu sampaikan kepada Bapak Wali Kota sesuai progres yang
biasanya disampaikan. Nah, sekarang ke pendidikan di Cipocok Jaya dalam dimensi pendidikan secara keseluruhan sudahkah mendapatkan hak pendidikan yang sama? Baik. Masyarakatnya. Baik. Betul ya bahwa di Cipocok ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada wilayah terkait dengan berbagai tempat. Beberapa universitas ada di Cipocok. Sekolah-sekolah unggulan juga ada di Cipocok. Tetapi kalau saya melihat akses pendidikan yang sekarang berada di wilayah saya di Cipocok, masih ada beberapa masyarakat yang belum belum terakses pendidikan secara utuh. Jadi ada di beberapa tempat di kantong-kantong itu ada. Jadi masyarakat yang isu primordialisme itu juga masih ada, sekarang turun di tingkat kelurahan dan desa, di kelurahan terutama. Ini masih ada pemikiran bahwa udahlah nggak usah sekolah, cukup sudah mempunyai pasangannya, cukup nikah saja gitu. Itu masih banyak, dan itu menjadi tantangan kami. Nah sekarang anak putus sekolah di Cipocok itu juga memang tidak begitu mengkhawatirkan sebetulnya secara umum, tetapi masih ada anak-anak yang kurang mampu terutama, itu masih banyak yang tidak disekolahkan oleh orang tuanya sehubungan dengan berbagai alasan, salah satunya ekonomi, pola pikir yang tadi itu, penyakit pragmatisme yang ada di kita, yaitu tadi lah. Tetapi itu tantangan kami. Juga hanya yang menjadi berat memang buat kami bahwa UPT pendidikan itu tidak ada di kita sekarang. Gitu. Jadi akhirnya saya harus mengambil membypass itu untuk bisa menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Sekarang soal kesehatan. Soal kesehatan. Sekarang soal kesehatan di Cipocok Jaya. Adakah aduan dari masyarakat yang memang masyarakat belum mendapatkan kesehatan yang baik? Contohnya memang ada gizi buruk atau stunting dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak menghadapi masyarakat, keluhan masyarakat yang memang kurang mendapatkan hak mendapatkan kesehatan yang sama? Baik, terima kasih. Untuk kesehatan, memang kalau dari sisi pelayanan, kita Cipocok di Kecamatan Cipocok ditunjang oleh 3 puskesmas. Puskesmas Banjaragung, Puskesmas Cipocok, dan Puskesmas Banten Gira. Dari sisi jumlah pelayanan itu sudah mencukupi. Tetapi dari sisi ketersediaan sarana-sarana yang menunjang, barangkali ini juga butuh sarana-sarana yang menunjang. Di antaranya posyandu. Posyandu itu adalah sebagai sarana screening awal. Bagaimana masyarakat ataupun petugas minta screening supaya masyarakat ini kondisi-kondisi terutama COVID yang ada hari ini bisa diketahui sejak dini di posyandu. Karena di posyandu itu tidak hanya 5 meja, tetapi juga ada 10 program yang sebetulnya itu masuk di sananya semua, ada mulai lansia, mulai dari batra dan yang lain-lain itu ada di posyandu, selain penimbangan dan yang lain-lainnya dan imunisasi. Tetapi untuk akses kesehatan di Cipocok memang karena memang sekupnya di kota sudah dekat dengan pelayanan-pelayanan yang mandiri. Misalnya bidan-bidan praktek swasta, dokter swasta itu juga ada banyak. Yang akhirnya sebetulnya di beberapa tempat terutama memang di kita banyaknya komplek. Komplek-komplek perumahan nih. Terutama yang di wilayah Gelam, hanya mungkin ada beberapa tempat yang memang akses kesehatannya masih kurang, misalnya di Tembong, misalnya di Gelam, hanya di 2 itu saja. Kalau yang lainnya mungkin sudah dekat dengan perumahan dan juga akses-akses pelayanan-pelayanan atau fasilitas kesehatan yang ada, di antaranya dokter dan bidan. Nah untuk cakupan juga kesehatan ini karena memang di Cipocok itu yang memimpin bulanan tuh, bukan laporan tapi semacam lintas sektor bulanan lah. Yang mungkin memang Pak Camat kalau di Cipocok. Kalau di yang lain yang mungkin Kepala Puskesmas. Kalau di Cipocok itu alhamdulillah saya yang memimpin setiap puskesmas mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang evaluasi. Misalnya sekarang yang saya khawatirkan memang masih ada pelayanan ibu melahirkan itu masih ditolong oleh dukun beranak, dukun paraji. Dukun paraji. Nah sebetulnya di Undang-Undang Kesehatan itu ada yang namanya kemitraan antara dukun dan paraji, sebetulnya ada. Tetapi untuk di Cipocok memang masih ada
bayi balita yang stunting itu cukup banyak hari ini. Gitu ya. Untuk gizi buruk di Cipocok itu ada 24 orang. Itu masih gizi buruk dan juga dalam penanganan hari ini. Tetapi yang sampai dengan hari ini meninggal insya Allah belum ada. Tetapi dalam rangka penanganan oleh puskesmas itu memang simultan dilaksanakan oleh puskesmas. Kalau stunting dibanding gizi buruk sekarang stunting lebih banyak dibanding gizi buruk di Cipocok. Jadi sangat mengkhawatirkan memang ini akibat pandemi ini gitu. Nah, kalau kita ngelihat literatur masyarakat Cipocok tuh banyaknya mereka yang mengambil sebagai pekerjaan menjadi apa Pak? Sebagian banyaknya buruh atau mungkin pegawai pabrik dan lain sebagainya. Baik. Cipocok secara umum keseharian lebih banyak di jasa dan pelayanan lainnya, jasa terutama. Nah, karena sebagian itu yang pertama di jasa dan pelayanan yang pertama. Yang kedua masih ada buruh-buruh kasar nih yang ada di Cipocok dan banyak yang bertugas atau bekerja di wilayah Cikande dan yang lain-lainnya. Nah, ini juga satu dilema buat saya terutama COVID hari ini. Nah, untuk di COVID pun kami juga ada lintas orang yang dari Cikande dari mana-mana datang ke Cipocok. Dan yang ketiga adalah masyarakat yang kalau bertani masih ada, cuma memang tidak banyak. Hanya itu saja. Mungkin hanya jasa dan juga buruh dan yang lainnya. Kalau PNS-nya memang banyak tapi bukan warga Cipocok. Biasanya pendatang. Nah, di Kecamatan Cipocok juga mungkin kan terdapat Pak visi misi yang memang menyelaraskan dengan program kinerja pemerintah kota. Nah, bagaimana menurut Bapak sendiri sudahkah maksimal di Kecamatan Cipocok ini dalam melakukan pelayanan publik, Pak? Baik, terima kasih. Cipocok kebetulan untuk di OPD sekarang tidak boleh ada visi misi sebetulnya. Visi misi itu hanya visi misi Bapak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, hanya diajawantahkan melalui beberapa dinas dan kecamatan. Tetapi kami berusaha untuk membuat simpulan terkait dengan visi misi yang ada di kecamatan untuk mempermudah atau saling mengingat-ingat di antara kami bagaimana visi misi ini untuk bisa dilanjutkan dan tidak jauh berbeda dengan visi misi Bapak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Misalnya di Cipocok lebih menitik beratkan kepada pelayanan publik. Gitu. Nah, tahun ini sebetulnya saya bermimpi kami sudah mempunyai beberapa aplikasi yang terkait dengan beberapa pelayanan masyarakat di Cipocok. Sehubungan dengan di Cipocok ini adalah masyarakatnya masyarakat menengah ke atas lah. Gitu ya. Beberapa aplikasi yang sudah kami buat dengan bekerja sama dengan dari Provinsi Jawa Barat. Memang kami rujukannya dari Provinsi Jawa Barat, tetapi ini tidak terlaksana sehubungan dengan anggaran yang memang cukup besar. Nah, kami ingin beberapa pelayanan kami sudah tidak menggunakan lagi masyarakat yang datang ke kantor pelayanan baik itu kelurahan ataupun kecamatan. Mereka cukup menggunakan Android seperti itu yang disarankan oleh teman-teman dari Kominfo bahwa kami harus menggunakan aplikasi melalui handphone atau dan smartphone lainnya. Nah, ini juga sebetulnya kami ingin membuat Cipocok seperti itu, tapi itu tadi. Untuk pelayanan di kecamatan kami menggunakan Permendagri 14 2010 terkait dengan paten pelayanan administrasi kecamatan. Di dalamnya memang ada beberapa layanan-layanan yang cukup baik yang sudah diagendakan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, terutama kegiatan-kegiatan di masyarakat. Di dalamnya adalah untuk mempercepat pelayanan semakin murah dan semakin mudah. Itu mungkin di kecamatan. Oke, ada pertanyaan. Dibacain dulu. Yang pertama dari Pak Derli, Bapak Dani, Pak. Aja kendor Pak Rahmat. Ini yang pertama, disapa dulu nih. Ya. Terus dari mantan Kapolsek Walantaka, Pak Kasmuri-muri, top katanya. Pertanyaan dari Pak Derli nih, Pak Rahmat, tahun 2021 dukungan percepatan penanganan stunting di Gelam dan Tembong bagaimana nih, Pak? Dukung ya. Pak Rahmat tahun 2021 dukung ya percepatan penanganan stunting di Gelam dan Tembong. Itu dari Pak Itu dari Pak Dili ya, dari Bapeda Kota Serang. Beliau memang dari komunitas
kecamatan sehat. Jadi kota sehat melalui kecamatan sehat. Memang kami ada di 2 tempat itu, yang stunting dan gizi buruk, yaitu di Kelurahan Tembong dan Gelam. Sehubungan dengan kondisi lingkungan yang seperti itu, memang masih jauh dari akses fasilitas kesehatan. Memang masih ada sih 2 tempat itu. Nah, cukup nggak sih sebenarnya 5 tahun untuk membenahi itu semua? Tidak tuh. Saya bermimpi seperti kota Bandung sendiri. Kota Bandung. Cia. Dari Bandung. Jadi saya bermimpi satu saat bisa jadi Ridwan Kamil lagi. Luar biasa. KW2, KW3, KW4. Luar biasa. Luar biasa di luar. Oke Pak, menurut Bapak sejauh mana sih struktur organisasi berperan dalam pembagian kerja dalam rangka menumbuh kembangkan profesionalisme kerja? Baik, apa? Menurut struktur organisasi kan biasanya kecamatan ada struktur organisasi. Iya, di semuanya masuk di struktur organisasi pemerintahan Kota Serang lah, gitu ya. Tetapi untuk kecamatan dan kelurahan ini menjadi pembeda yang luar biasa. Struktur organisasi sekarang di kecamatan dan kelurahan kami di kecamatan dipimpin oleh Pak Camat, administrasi dipimpin oleh Pak Sekmat dan 2 Kasubag. Dan tentu untuk para kasih yang langsung berhubungan dengan camat adalah ada beberapa kasih, kasih Trantip, kasih Ekbang, kasih pemerintah dan kasih kecamatan, kasih ke desa dan kelurahan, PMK. Di dalamnya sudah ada beberapa struktur-struktur lainnya. Nah, struktur organisasi yang ada di kecamatan dan kelurahan sesungguhnya itu sudah bisa mengakses seluruh kegiatan pelayanan pada masyarakat dan insya Allah akan menambah kinerja yang baik kepada masyarakat yang ada yang dilayani. Tentu memang dengan berbagai karakteristik pendidikan ini biasanya itu menjadi pembeda memang. Hanya itu sih. Biasanya pendidikannya misalnya masih ada ibu bidan yang harusnya tugasnya melayani kesehatan masyarakat, masih ada yang tugasnya misalnya kasih ekbang misalnya. Nah itu kan jadi itu tuh. Itu kita masih kelemahannya ada di kecamatan. Tetapi dengan struktur organisasi dengan eselonering yang ada sesungguhnya itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Itu karena tugas pokok dan fungsinya jelas. Ditambah lagi dengan pelimpahan kewenangan wali kota kepada camat dan lurah yang sudah cukup luar biasa. Kalau ditimbang-timbang kerja 1,5 tahun atau hampir 2 tahun ini udah berapa persen? Jadi kalau lihat persentase dan kepuasan rasa kita ya, karena idealismenya itu juga harus muncul ada di mimpi kita, gitu. Rasanya sih baru sekitar ya 50 atau 60% kepuasan rasanya. Tetapi ini mungkin saya untuk bisa terus memacu karena memang persentasenya masih kecil itu, gitu. Untuk membawa masyarakat Cipocok bisa lebih bermandiri, gitu ya. Bagaimana mereka mempunyai akhlakul karimah yang baik dan tentu menjadi pemikiran karena memang masyarakat Cipocok itu beda dengan masyarakat Walantaka misalnya. Karena masyarakat Cipocok sudah semi berpikirnya udah ada inilah mestinya harus kota-kotaan gitu. Tapi yang pasti mudah-mudahan ini menjadi langkah yang awal yang baik. Bagaimana memimpin kecamatan Cipocok? Memimpin kecamatan Cipocok itu hampir memimpin Kota Serang. Karena Pak Wali Kotanya ada di situ gitu. Kadang-kadang saya ingin selalu menyampaikan hasil musrenbang itu ke Pak Wali Kota. Saya kadang-kadang malu karena Pak Walinya ada di situ sebagai ini gitu. Ya kita sampaikan sebagai ini gitu. Seperti itulah. Nah, ini luar biasa. Nah, tadi Bapak ngomong kemandirian ekonomi di masyarakat ya maksudnya. Nah, Bapak seberapa besar Bapak mendorong UMKM di Kecamatan Cipocok supaya memang masyarakat yang kecil lewat UMKM itu bisa meningkat, Pak? Baik. Nah, salah satunya adalah kita memberikan upaya salah satu inovasi tadi, yaitu Tekopanas, tempat komunikasi informasi. Tempat informasi komunikasi ekonomi setempat. Jadi UMKM setempat itu bisa ada tempat untuk mengadu. Nah sampai dengan hari ini memang UMKM dengan dampak COVID ini juga sangat luar biasa. Mereka sangat berat memang hari ini. Nah tetapi ada beberapa struktur ekonomi mikro di masyarakat sekarang menjadi yang tidak pernah tidak pernah tergerus dengan COVID sebenarnya. Ini beberapa ekonomi di dalamnya dalam untuk menyangkut terkait dengan
beberapa ekonomi yang menyangkut tentang makanan-makanan, terutama makanan-makanan lingkungan sekitar. Misalnya tukang tukang singkong misalnya, tukang tempe, itu tetap saja mereka eksis sebetulnya. Dibanding dengan usaha-usaha yang UMKM yang justru dimulai dengan makanan-makanan ringan misalnya, itu sangat terasa. Tetapi dengan tempe misalnya, ibu-ibu kerajinan tangan, ibu-ibu rumah tangga itu masih tidak terganggu sebetulnya, karena itu pemasarannya dan orangnya juga tetap akan seperti itulah, mau makan itulah sebenarnya. Iya. Saya kayaknya perlu menginformasikan. Ini Pak, ngomong-ngomong, saya ini Wakil Ketua Forum Ekonomi Kreatif Kota Serang. Tempatnya itu di wilayah Bapak loh. Cipocok ya? Iya. Nah adanya di dekat Sari Asi. Nah tepatnya di rumah Ibu Midah ya Pak. Nanti di situ kita sudah sediakan gerainya, itu Forum Ekonomi Kreatif untuk menampung produk-produk UMKM sekota Serang. Ini berdiri independen, mohon didukung dan juga didorong. Biasa di luar Pak. Oke, terakhir deh, ini Pak, bagaimana dalam menumbuh kembangkan profesionalisme kerja, baik di lingkungan kelurahan ataupun kecamatan? Ya, dimanapun kita bekerja, saya sampaikan bekerja dimanapun, itu saya minta kepada para pejabat di lingkungan saya dan juga di kelurahan. Pertama, kita harus menumbuh kembangkan rasa jujur itu tetap di ini. Jujur kacang hijau. Jujur kacang hijau. Ini yang menjadi nilai yang baik hari ini di Cipocok. Kami juga sudah ada menulis peta integritas di kecamatan. Jadi kalau misalnya Bapak datang ke kecamatan, sekarang sudah masuk ke situ peta integritas yang harus diikuti. Pertama, ucapkan salam, senyum, dan sapa begitu ya. Ini semua yang masuk. Yang kedua, tidak boleh merokok di kantor saya. Yang ketiga, hindari perbuatan-perbuatan terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu pertama. Dan itu memang selalu diingat oleh teman-teman, baik itu di kelurahan dan kecamatan, baik itu para lurah dan para kasih lainnya. Dan profesionalisme itu akan tumbuh kembang manakala kita bisa menertibkan diri kita sendiri. Apabila itu tidak bisa menertibkan, kita repot. Karena pemeo lurah itu atau camat, orang itu selalu berpikiran bahwa uangnya banyak, gitu. Istrinya banyak, misalnya. Ya seperti itu. Nah itu di Cipocok, saya tidak seperti itulah. Jadi bagaimana profesional ini dibangun secara bersama-sama. Begitu kurang lebih di Cipocok. Ternyata Pak Camat Cipocok ini one mention ya. Awalnya saya WA gitu kan, ini dingin banget gitu jawabnya. Jawabnya singkat padat, tapi kalau udah ketemu ternyata saya memang santai, jarang banyak kalau. Cukup kalaupun misalnya ditanya kalau aja ya udah selesai. Tapi kalau diajak ngobrol banyak juga. Oke deh, motivasi terakhir Pak, mungkin closing statement ya, supaya memang memotivasi masyarakat Cipocok, memotivasi juga kepala kelurahan dan juga pegawai-pegawai yang ada di kecamatan Cipocok. Untuk masyarakat Cipocok Jaya yang teramat saya cintai. Mari kita terus membangun dengan kemandirian, mulai dari kita, mulai dari keluarga, pribadi, sekelurahan dan sekecamatan. Semoga Kota Serang, Kecamatan Cipocok Jaya ini menjadi lebih baik di kemudian hari. Dan yang kedua, untuk aparat kelurahan dan kecamatan, saya selalu menitik beratkan pada satu pemeo dari saya, jangan bekerja yang seperti biasanya, tapi bekerja yang seharusnya. Demikian. Oke teman-teman serta sahabat-sahabat, ternyata luar biasa ya diskusi pada kesempatan sore hari ini bersama Bapak Camat Cipocok, yakni Bapak M. Rahmat SIP MSI ya. Di acara ngopi ngobrol penuh inspirasi. Emang bener ya, ternyata saya gak sia-sia ngundang nih hari ini. Ternyata dapat inspirasi, kemudian juga dapat motivasi, ide-ide dan gagasannya menarik luar biasa. Ternyata pemaparannya juga
juga. Kemudian kesimpulannya juga sangat menarik, bagaikan inspirasi yang memang mencakrabuana dunia ini. Luar biasa. Oke teman-teman serta sahabat-sahabat, nanti kita akan banyak diskusi khususnya untuk warga Cipocok ya. Silahkan silaturahmi di kantor Kecamatan Cipocok, bertemu dengan Pak Rahmat. Siap. Beliau sangat terbuka, bebas ya. Untuk seluruh warga ya. Dan tentunya saya Faiz Firdaus dan juga Bapak M. Rahmat. Mohon pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu